Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Lucy dari tim We Read Traveling with Jesus. Kami hadir membawakan bacaan harian dari kalender liturgi Katolik. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Orang Kudus 19 Mei, Santo Dunstan, Uskup Agung Canterbury. Santo Dunstan lahir di Glastonbury, Inggris pada tahun 909. Ia adalah salah satu santo yang paling dihormati di Inggris. Ia adalah salah seorang peletak dasar bagi negeri Inggris yang berperan penting dan berpengaruh besar dalam kehidupan politik dan kehidupan rohani bangsa Inggris selama abad ke-10. Putra bangsawan ini dididik oleh rahib-rahib Benediktin di Glastonbury. Setelah itu, ia tinggal beberapa tahun di istana Raja Athelstan sebelum menerima tahbisan imamatnya. Setelah Raja Athelstan meninggal, penggantinya, Raja Edmund, mengangkat Dunstan sebagai penasehatnya. Pada tahun 943, Dunstan juga diangkat menjadi abbas biara Glastonbury. Pada waktu itu, biara Glastonbury yang porak-poranda karena serangan bangsa Denmark mengalami suatu kemerosotan kehidupan membiara yang luar biasa, seperti halnya banyak biara lainnya di Inggris pada masa itu. Namun di bawah bimbingan abbas muda Dunstan, biara Glastonbury bangkit dengan semarak kembali. Dunstan dengan sekuat tenaga berusaha memperbaiki bangunan-bangunan biara Glastonbury, menghidupkan kembali disiplin hidup monastik menurut regula Benediktin yang keras, dan menjadikannya sebagai suatu pusat belajar dan pusat monastik di Inggris pada saat itu. Usaha-usaha diikuti oleh biara-biara lainnya. Setelah terbunuhnya Raja Edmund pada tahun 946, Dunstan menjadi ketua Dewan Penasehat Raja Edwin. Dalam kedudukan ini, ia memprakarsai manuver-manuver politik untuk memperkuat kekuasaan kerajaan, mempersatukan kembali negeri Inggris, dan mendamaikan semua orang Denmark yang menetap di Inggris. Ia juga berusaha memberantas praktek kekafiran dan berhasil membaharui kehidupan moral bangsa Inggris dan imam-imam di seluruh keuskupan. Ketika Edred diangkat oleh Raja Edwin pada tahun 955, Dunstan terlibat dalam perselisihan besar dengan penguasa baru itu. Ia mengkritik sikap kepala batu Edred yang tidak pantas bagi seorang raja pada waktu itu pesta pemahkotaannya.
Akibatnya, Dunstan dikucilkan dari Inggris. Dunstan mengasingkan diri ke Flanders. Di Flanders, ia mendapat kesempatan untuk membarui biara-biara yang ada di sana. Di kemudian hari, semua pengalamannya di Flanders mempunyai pengaruh besar terhadap seluruh gagasannya tentang pembaruan hidup monastik. Namun pengungsian Dunstan tidak berlangsung lama. Pada tahun 957, suatu pertempuran melawan Edwy. Pecahlah pertempuran antara orang-orang Mercian dan Northumbria di wilayah-wilayah utara dan timur Inggris. Edwy dipaksa turun tahta dan Edgar, saudara Edwy, dipilih sebagai raja. Dalam kedudukannya sebagai raja, Edgar memanggil kembali Dunstan ke Inggris dan mengangkatnya menjadi uskup Worcester dan uskup London. Sepeninggal Edwy pada tahun 959, Edgar berhasil mempersatukan kembali seluruh Inggris. Pada waktu Dunstan diangkat menjadi uskup agung Canterbury, ketika ia pergi ke Roma untuk menerima pakaian kebesaran jabatannya, ia diangkat sebagai utusan oleh Paus Yohanes ke-12 pada tahun 955 sampai 964. Dipersenjatai dengan kekuatan besar ini, ia kembali ke Inggris dan dengan penuh semangat membarui disiplin gereja di seluruh negeri. Di bawah kepemimpinannya, banyak biara di Inggris dibaharui dan banyak lagi biara baru didirikan. Dunstan terus menjadi penasehat raja selama kepemimpinan Raja Edgar dan kemudian menjadi juga penasehat Raja Edward Martyr. Namun ia tidak mengambil bagian dalam pemerintahan setelah Ethelred dimahkotai pada tahun 970. Ia menghabiskan sisa-sisa hidupnya di Canterbury sampai meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 988. Jenazahnya dikuburkan di Katedral Canterbury. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Bacaan liturgi Rabu Paskah ke-7, 19 Mei 2021. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Dalam perpisahan dengan para panatua jemaat dari Efesus, Paulus berkata, "Jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi pemilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar supaya mengikut mereka. Sebab itu, berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya, siang malam,
dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan berkuasa pula menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskan. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh, dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena Paulus katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kekuatanmu ya Allah. Engkau yang telah bertindak bagi kami. Demi bait-Mu di Yerusalem, raja-raja menyampaikan persembahan kepadamu. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Bermazmurlah bagi Tuhan, bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala. Perhatikanlah, Ia memperdengarkan suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Terpujilah Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Bait pengantar Injil. Aleluya, aleluya. Firman-Mu ya Tuhan adalah kebenaran. Kuduskanlah kami dalam kebenaran. Aleluya, aleluya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya.
Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu. Aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari pendengar setia Wirid Traveling with Jesus. Bersama saya Ellen dari Kupang. Mari kita bersama merenungkan bacaan hari ini, Rabu 19 Mei 2021. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan yang pasti harus tetap semangat. Dalam bacaan hari ini sangat jelas betapa Yesus sangat mencintai murid dan gerejanya. Karena itu, sebelum meninggalkan mereka, Yesus berdoa kepada Bapa agar Bapa memelihara para muridnya supaya bersatu sebagaimana Yesus dan Bapa. Yesus minta kepada Bapa untuk menjaga agar murid-muridnya tidak binasa, melindungi mereka dari yang jahat, dan menguduskan murid-muridnya dalam kebenaran. Hal serupa dilakukan juga oleh Paulus di Efesus dalam bacaan pertama. Sebelum berpisah, Paulus meminta penatua jemaat untuk menjaga dan menggembalakan jemaat Allah dan menyerahkan pengikut-pengikutnya dalam kasih karunia Tuhan, dan mereka berdoa bersama-sama. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih,
sangat menarik ketika kasih diungkapkan dalam doa sebagai amanat perpisahan. Dan doa menjadi satu cara untuk menghayati relasi ketika ada jarak dan ruang. Selanjutnya, doa akan menjadi pegangan dan kekuatan bagi mereka yang ditinggalkan. Sebagaimana Yesus dan Paulus mendoakan para muridnya, begitu pula hendaknya kita melakukan hal yang sudah dilakukan dan diajarkan Yesus, yakni mendoakan, saling mendoakan. Apalagi di masa pandemi ini, kita tidak bisa mengunjungi saudara-saudari kita yang sedang sakit dan berbeban berat karena kita harus menjaga protokol kesehatan, jaga jarak satu dengan yang lain. Kita tidak bisa mengunjungi mereka. Maka jalan terbaik agar kita bisa saling menguatkan dan menghibur mereka adalah mendoakan mereka, membawa sakit penyakit dan semua beban saudara-saudari kita dalam setiap doa-doa kita. Kita memeluk dan menghibur mereka lewat doa-doa kita. Mari kita belajar dari Yesus. Kita mau mengubah isi doa-doa kita. Mungkin selama ini kita berdoa dan selalu meminta hanya untuk diri kita sendiri. Maka dari bacaan hari ini kita juga mau belajar seperti Yesus. Kita mau mendoakan semua mereka yang membutuhkan doa-doa kita. Kita mendoakan orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita akhiri renungan ini dengan bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, syukur dan terima kasih karena pada hari ini kami telah belajar mau seperti Yesus untuk mendoakan orang-orang yang Engkau percayakan kepada kami. Pada kesempatan ini Bapa, kami mau mendoakan mereka yang sedang menderita sakit, khususnya mereka yang terpapar corona, dimanapun mereka berada, di rumah sakit atau di rumah masing-masing, di mana saja Bapa. Kami mohon dengan kerahiman-Mu, sembuhkanlah mereka, berikanlah yang terbaik bagi mereka. Pada kesempatan ini juga Bapa, kami mau mendoakan semua pelayan medis, para dokter, perawat yang berusaha keras untuk melayani para penderita sakit. Bapa, berikanlah mereka kesehatan, berikanlah mereka hati, agar mereka boleh melayani dengan sepenuh hati, dengan tulus ikhlas. Terima kasih Bapa. Doa-doa ini kami panjatkan kehadirat-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, para sahabat Weary Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari
sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. We Read Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.